Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Mulia Sari, saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan video ini akan membahas tentang solusi kebijakan stabilisasi makroekonomi yang paling ideal untuk mengatasi pengangguran dan inflasi di Indonesia. Dua masalah ini selalu jadi PR pemerintah. Data BPS 2025 menunjukkan TPT kita masih di 4,8% dan inflasi dijaga di 2,5%. Masalahnya, kalau kita kejar turunkan inflasi, pengangguran bisa naik. Sebaliknya juga, jika kebijakan seperti apa yang paling pas? Untuk jangka pendek, kita punya dua senjata utama. Pertama, kebijakan fiskal. Dari pemerintah mau nurunin pengangguran, naikkan belanja. Contohnya proyek infrastruktur, padat karya, subsidi UMKM, ini langsung ciptain lapangan kerja. Tapi mau nurunin inflasi, pemerintah harus hemat, kurangi belanja, dan naikkan pajak. Kedua, kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Mau nurunin pengangguran, turunkan suku bunga di Bank Indonesia, kredit jadi murah, usaha mau ekspansi, mau nurunin inflasi, naikin suku bunga, orang jadi menabung, konsumsi turun. Nah, masalahnya, fiskal dan moneter ini punya trade off, belum tentu bisa menyelesaikan dua-duanya sekaligus. Turunkan fiskal moneter, turunkan pengangguran, belanja naik, suku bunga turun, turunkan inflasi, belanja turun, suku bunga naik. Menurut saya, kebijakan sisi penawaran yang harus kita omongin, yaitu solusi paling idealnya adalah kebijakan sisi penawaran. Kebijakan ini adalah kebijakan jangka panjang yang bisa menekan inflasi dan pengangguran bersamaan. Kenapa ideal? Karena fokusnya bukan di pemerintah, tapi di produktivitas. Permudahan izin, usaha dan investasi. Kalau investor gampang masuk, perusahaan baru kebuka, lapangan kerja otomatis nambah. Peningkatan kualitas SDM, masalahnya pengangguran di Indonesia itu banyak yang struktural. Lulusan nggak sesuai kebutuhan industri, solusinya perkuat vokasi, magang, dan program pelatihan seperti kartu prakerja, SDM siap kerja, atau pengangguran turun. Jaga stabilitas harga pangan dan energi. Ini biang kerok inflasi di Indonesia. Caranya perkuat lumbung pangan, operasi pasar, serta harga saat naik. Dan subsidi tepat sasaran. Kalau harga bahan pokok stabil, inflasi bisa ditekan tanpa harus terus-terusan menaikkan suku bunga yang malah bikin usaha susah. Di kebijakan sisi penawaran juga ada 3. Regulasi, yaitu investasi dan lapangan kerja, SDM unggul, atasi pengangguran struktur, stabilitas pangan dan energi, kendalikan inflasi. Jadi, apakah cukup hanya sisi penawaran? Tidak, rumus idealnya adalah kombinasi. Jangka pendek, gunakan fiskal dan moneter untuk jaga stabilitas. Misal, Bank Indonesia tetap jaga suku bunga agar inflasi terkendali. Jangka panjang, pemerintah fokus ke sisi penawaran tadi, bangun infrastruktur, SDM, dan ketahanan pangan. Dengan cara ini, ekonomi kita bisa tumbuh stabil, inflasi rendah, dan lapangan kerja tercipta tanpa harus mengorbankan salah satunya. Kesimpulannya, tidak ada obat tunggal. Fiskal dan moneter bagus untuk pemadaman kebakaran jangka pendek. Tapi solusi paling ideal dan berkelanjutan adalah kebijakan sisi penawaran. Rekomendasi saya, pemerintah dan Bank Indonesia harus bersinergi sambil jaga inflasi. Fokus utama harus ke reformasi struktural dan meningkatkan produktivitas. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan Indonesia dengan pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, dan pengangguran menurun. Kesimpulannya, jangka pendek, fiskal dan moneter, jangka panjang, sisi penawaran paling ideal. Itulah untuk presentasi dari saya dan pengertian tentang pengangguran dan solusinya, yaitu solusi pengangguran dan inflasi di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.